Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita atau kami ini sudah melaksanakan haji tahun ini ditutup dengan tawaf wada. Dan di video kali ini kita mau kasih informasi ke teman-teman pengalaman kami di sini, mulai dari barang bawaan apa saja yang dibutuhkan kalau teman-teman mau beribadah haji ya. Lalu kita mungkin mau cerita sedikit pengalaman kita nih di haji tahun ini, haji tahun 2023, apa saja pengalamannya. Dan sebagai informasi, kami itu menggunakan haji khusus. Jadi di awal itu kami tidak menggunakan kuota pemerintah, tapi di awal kami daftar di sebuah travel yang menggunakan paket haji furoda, mungkin yang kalau teman-teman tahu. Mulai dari Pak Wawan kali ya, Pak. Kira-kira barang apa nih yang perlu dibawa kalau kita berangkat haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling utama itu obat pakainya secukupnya, karena di sini kalau ya suka bawa oleh-oleh ya, kalau koper dari Jakarta sudah full, bingung tuh bawa oleh-oleh balik ke Indonesianya. Satu obat, di sini cuacanya sangat panas, kering di tenggorokan, utama obat batuk, pilek, radang tenggorokan, pengencer dahak, itu aja sih. Informasi kemarin waktu di Arafah itu bisa sampai 45 derajat ya. Walaupun nanti dirasa pakaiannya kurang, misalnya kaos, tinggal beli ya Pak Wawan ya. Betul. Tinggal beli. Nah, Bah, kalau menurut Abah nih, apa nih Bah Rozak, yang perlu dibawa kalau kita mau haji? Pengalaman dari yang senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi ini, yang enggak kalah pentingnya dan harus disiapkan adalah di samping obat-obatan adalah vitamin ya. Dengan menyiapkan obat-obatan dan vitamin ini, manakala tidak ada sesuatu yang kurang enak badan ya, ini kita bisa langsung minum obat. Kalau vitamin, saya kira sakit atau tidak sakit sebaiknya minum vitamin. Ada hal yang perlu diperhatikan di dalam situasi yang panas ini adalah sebaiknya minum sebanyak-banyaknya. Minum sebanyak-banyaknya meskipun dalam kondisi tidak haus ya. Biar tidak dehidrasi. Terus yang kedua, banyak istirahat dan makan sedikit dipaksa. Karena dengan situasi yang panas semacam ini, apalagi makanan tidak familiar dengan lidah kita, ini kalau tidak kita paksa atau dengan semangat untuk makan dalam rangka asupan gizi ya, fisik kita supaya kuat, ini juga akan jadi masalah. Catatan untuk ibadah, teman-teman bisa porsir ibadahnya setelah hajiannya selesai. Tapi kalau teman-teman datang ke sini sebelum hajiannya selesai, sebaiknya tidak diporsir ibadahnya dulu, karena nanti ketika kita ibadah haji ya, hajian itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah sampai dengan lempar jumroh, itu akan sangat butuh fisik. Jadi jangan di-push di awal, tapi di-pushnya nanti ya. Kalau teman mau terus ke haram bolak-balik sholat 5 waktu nggak apa-apa, tapi setelah hajian. Jadi samping kanan nih bapak saya, Pak, menurut bapak kira-kira apa yang perlu disiapin nih buat sebelum berangkat haji? Ya, bismillah. Yang bisa disiapkan obat-obat, udah makan yang banyak lah, yang jaga kondisi badannya, harus semua itu yang kita bisa menjalani ibadah yang lancar. Amin. Jadi intinya obat-obatan, karena ada beberapa tuh obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kalau pengalaman Pak Wawan, dosis obat di sini beda. Iya, beda. Jadi misalnya sama-sama obat flu nih, tapi obat flu dosis di sini sama dosis kita di Indonesia itu beda, lebih ringan ya di sini ya. Lebih ringan sekali. Lebih ringan. Jadi bawalah obat-obatan dari Indonesia yang biasa teman-teman gunakan, dan itu terutama obat-obatan yang berhubungan dengan organ di depan ini ya, mulut, hidung, tenggorokan. Jadi itu kebanyakan yang terjadi di jamaah. Kalau nggak flu, tenggorokannya itu sakit, batuk, demam. Tapi kebanyakan tuh ya gejala-gejala flu. Jadi obat-obatan itu yang teman-teman perlu, multivitamin itu perlu. Nah, sama itu makanannya ya. Kurangin gorengan, sambal,
manis. Itu penyebabnya. Gorengan, sambal, manis, es. Ya. Iya. Obat-obatan sudah, makan sudah, pakaian sudah secukupnya. Lalu persiapan apa lagi nih? Mental. Fisik Ya. mental. Sebelum Fisik. berangkat. Fisik itu perlu. Kita pengalaman kemarin haji tahun ini, kalau menurut informasi data dari Kementerian Saudi Arabia, itu tembus sampai 10 juta. Makanya kita kemarin dari Musdalifah, waktu nginap di Musdalifah, ambil batu kerikil ya buat jumroh, itu kita ke Jamarot itu jalan kaki teman-teman, karena memang bis itu sudah tidak ada dan kita kemarin jalan kaki berapa belas kilo ya? 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo ya, 12 sampai 14 kilo sampai kita balik lagi ke apartemen itu sekitar 14 kiloan ya, 12 kilo ke Jamarot, 2 kilo lagi tambah ke apartemen transit itu 14 kilo. Kita harus jalan kaki, jadi teman-teman harus siapkan fisik dan sabar. Haji itu dituntut kesabaran karena macam-macam cobaannya, macam-macam apa yang kita hadapi. Kita juga sudah hadapi cobaan tuh dari awal ya. Iya. Dari awal perjalanan ada aja ceritanya, never ending story. Jadi teman-teman harus siapkan mental. Meskipun mungkin teman-teman ada yang nanti ikutan haji furoda juga, tapi tetap siapkan mental ya. Meskipun teman-teman sudah bayar mahal, tapi tetap siapkan mental dan kesabarannya kalau mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Berhubung dengan fasilitas, kawan punya rekomendasi nggak atau punya saran kalau kita mau memilih travel yang seperti apa nih harus kita pilih? Paling utama kalau bisa satu kenal. Karena kalau kenal itu kita pasti lebih gampang kalau ada apa-apa. Karena banyak kejadian di sini travel yang tidak bertanggung jawab. Contoh teman kita sakit, kita harus berargumen dulu tuh untuk bawa ke dokternya tuh. Beginilah begitu, dan akhirnya tetap bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi harus benar-benar teman-teman perhatikan track record Ya. Track record travelnya. Bukan setahun 2 tahun, tapi perhatikan track record travel ke belakangnya. Jadi selain memang faktor harga, karena memang furoda atau haji khusus itu harganya bervariasi ya. Bervariasi ya memang ratusan juta. Kalau di masa kita ini mulai dari 200-an kalau saya tidak salah, sampai ada yang 500 sampai 600 juta. Nah, itu semua tergantung paket. Hanya saja teman-teman tetap harus memperhatikan track record, terutama mungkin bisa tanya-tanya ke alumni dari travel tersebut ya. Misalnya ada yang teman-teman kenal itu menggunakan travel A untuk berangkat haji gitu ya. Nah, teman-teman tuh cari tahu informasi dulu dari jamaah sebelumnya ya, untuk gimana nih travelnya amanah atau tidak. Jadi itu sebagai bekal teman-teman, dan teman-teman bisa cari ekspektasi, kira-kira ekspektasinya seperti apa gitu. Pastikan semua dokumennya itu ada ya. Ya. Izin. Semua izin. Kalau di sini sebutnya tasreh. Ya, jadi pengalaman kita kemarin, tasreh itu bukan hanya tasreh individual, teman-teman, tapi bis atau kendaraan yang membawa kita selama hajian, mulai dari masuk Mekah dan lain-lain, itu harus ada tasreh izinnya. Kalau tidak, misalnya teman-teman menggunakan bis sebagus apapun, tapi bisa tidak punya izin tasreh, maka misalnya mau masuk Arafah, maka nggak mungkin bisa masuk Arafah, dan itu sudah ada kasus ya. Iya. Banyak sekali. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Wawan buat teman-teman? Cukup ya. Mungkin itu dari Roya. Dari Abah. Saya hanya menambahkan mentali perlu ya, semangat ya. Kami awal-awal ini semangatnya kurang, terus dari akhir-akhir alhamdulillah semangat luar biasa sehingga bisa istiqomah ibadah di Masjidil Haram itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang berkenaan dengan masalah fasilitas. Memang rata-rata haji plus ya atau furoda rata-rata ya hotel berbintang 5, dan masalah makanan memang tidak semuanya cocok dengan keberadaan hotel, dan ini perlu disikapi. Ada yang membawa macam-macam makanan, makanan khas Indonesia lah. khas
khas Indonesia. Sambel. Sambel. Minimal sambel, bawa sambel. Minimal sambel gitu. Ya. Sambal, Ambon, gitu kan. Minimal sambal. Pak, ada lah Pak yang udah Udah. cukup dah. Oh iya, mengenai semangat ditutup ya. Semangat itu kadang kita merasa yang ya alhamdulillah kita dapat fasilitas hotel bintang 5 depan langsung pelataran, tapi kita merasa semangat kita kalah dengan teman-teman yang haji reguler yang hotelnya itu sebenarnya jauh dari Masjidil Haram, tapi mereka rela jalan ya sampai hitungan jam, 1 jam 2 jam itu rela jalan dari hotel mereka reguler tempat mereka menginap sampai ke Masjidil Haram. Ya kita kadang kita merasa kok kita yang lebih dekat dengan Masjidil Haram tinggal turun ke bawah itu sudah pelataran Masjidil Haram, tapi merasa kayak kok semangat kita agak kurang. Nah itu yang harus dijaga sama teman-teman, semangatnya dalam berhaji. Yang terakhir, ingat bahwa haji itu adalah, atau umroh ya, haji dan umroh itu adalah undangan Allah. Jadi nggak usah terlalu dipusingin soal materi ya. Soal materi nggak usah pusingin, karena kalau Allah itu sudah memanggil kita menjadi tamunya Allah, haji atau umroh, soal materi biarkanlah Allah yang atur caranya lewat jalan apa. Apakah kita berhaji dengan regular, atau berhaji dengan haji ONA plus, atau mungkin berhaji dengan haji khusus, nggak usah dipusingin, karena kalau teman-teman jadi tamunya Allah, rezekinya akan ada. Benar nggak Pak Wan? Ya, insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Begitu aja dari kita, semoga ini bisa jadi informasi buat teman-teman bagi yang mau berhaji, mau berumroh, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan dari kita-kita yang mengalami haji tahun 2023 ini. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah ketemu dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.